Hamba Allah yang muliakan, poin berikutnya sering mendengarkan adanya serangan balik. Bagaimana Ustadz kalau kita menyerang setan, setan serang balik? Kalau kita sungguh-sungguh menyerang setan, maka di belakang kita ada para malaikat yang tidak pernah terkalahkan oleh setan. Kalau niat kita menolong anak kita, Bapak dan Ibu sekalian, maka Allah menolong kita. Rasulullah SAW mengatakan, kamu akan senantiasa dalam pertolongan Allah selama kamu niatnya menolong. Jadi bagaimana kalau meruqyah diri sendiri? Niat tolong dirinya. Niat tolong dirinya dari hawa nafsu yang merusak, dari setan yang merusak. Allah akan tolong kita. Oke. Kemudian selanjutnya hamba Allah yang muliakan, serangan balik itu satu kondisi ketika kita dalam satu medan pertempuran, ya. Ini kita, ini musuh, kita bertempur, peperangan berkecamuk, kemudian malam hari ada gencatan senjata. Lalu musuh kemudian menyerang dari belakang, itu disebut serangan balik. Kalau kita bertempur di medan pertempuran, itu tidak pernah dikatakan serangan balik, tetapi pertempuran itu sendiri. Dan muka bumi ini, permukaan bumi ini dari mulai kita lahir sampai kita dikubur, itu seluruh waktunya, seluruh tempatnya adalah medan pertempuran. Jadi jangan katakan saya diserang balik ini. Artinya Anda orang-orang yang tidak siap. Karena orang mukmin, pasukan Allah, para jundullah itu senantiasa siap siaga. Bagaimana? Bukan dengan menantang-nantang setan, dengan mendatangi tempat-tempat kosong, bukan. Justru kita bersiap-siap dengan pagar, ya, dan siap-siap keyakinan doa kita ketika setan itu datang. Gitu, hamba Allah yang muliakan, ya. Selanjutnya dalam poin ini, dalam slide ini, bagaimana menyerang balik setan itu? Maksudnya apa? Anda selama ini digigit oleh setan. Anda marah tidak? Anda kesal nggak sih? Anda cemburu nggak istri Anda diganggu setan? Cemburu nggak ibu Anda diganggu setan? Marah nggak diri Anda diacak-acak setan? Timeline mimpi Anda dirusak oleh setan? Marah nggak sih? Nah, kalau punya marah, ya, maka salurkanlah dengan menyerang balik mereka. Bagaimana itu? Ya, lakukan segera penetrasi, intimidasi, pukul mundur semuanya. Dari mana? Dari ruang hati kita, dari tubuh kita, dari rumah kita, kalau bisa dari negara kita, dari kampung kita, dari orang-orang kita. Sampai suatu hari setan berpikir 1000 kali untuk menyentuh kita lagi. Begitu teman-teman. Ya, doanya jangan, ya Allah sembuhkan hamba. Terlalu kecil doanya. Ya Allah sembuhkan hamba agar hamba bisa sembuhkan ibu hamba. Ya Allah sembuhkan hamba agar hamba bisa sembuhkan keluarga hamba. Ya Rabb, beri hamba istiqomah untuk hijrah agar hamba bisa hijrahkan seluruh keluarga hamba. Nah, begitu hamba Allah, ya. Jadi bagaimana caranya? Tidak selesai sampai teori, teman-teman. Serang dari luar, hancurkan dari dalam, blokade sumber energinya. Begitu kan cara musuh menyerang Islam itu? Diblokade dulu, ya kan? Diserang dari dalam, diacak-acak, diadu domba. Diserang juga dari dual dengan ekspansi ekonomi dan lain-lainnya. Maka ketika kita tahu ada setan di dalam, ucapkan alhamdulillah, ahlan wa sahlan, mulai hari ini saya berperang dengan kamu selama-lamanya. Kita lihat siapa yang mati duluan, kamu atau saya. Begitu teman-teman. Bagaimana serangan baliknya? Ya, pertama hancurkan dari luar dengan apa? Mendengarkan MP3 ruqyah, mendengarkan nasihat-nasihat, ya, mendengarkan ilmu itu dari luar itu. Telinga kita gunakan untuk mengupgrade senjata, beli buku, subhanallah, ya. Teman-teman sekalian, YouTube jangan nonton yang haram terus, ya kan. Gunakan untuk yang baik-baik. Coba masuk YouTube itu sekali-kali ketik beautiful recitation. Ya, bacaan yang indah. Ya. Syekh menangis dalam sholat, misalkan, itu akan muncul bacaan-bacaan yang sangat indah, ya. Teman-teman sekalian. Kemudian hancurkan dari dalam bagaimana? Hentikan makanan-makanan yang haram. Ustaz, ayah saya kerjanya haram. Jangan makan dari ayah. Coba lihat ibu.
Haram enggak pekerjaan ibu juga? Ustadz, pekerjaan ibu juga haram. Kamu keluar, ngekos dulu. Minta sama teman. Minjem. Yang penting halal. Minta sama saudara, pindah ke saudara. Ya, teman-teman sekalian. Seperti itu, ya. Jangan makan yang haram, konsumsi herba sunnah yang penuh berkah. Ini mah herbalnya dikonsumsi, makan haram juga dikonsumsi. Maka tidak akan ada habisnya. Ya. Kemudian selanjutnya rekonstruksi murnikan akidahnya. Ya, mumpung lagi muda, ya. Kita jangan ikut satu kajian terus di situ sampai mati di situ. Ya, ada banyak cabang-cabang ilmu, sangat luas ilmu Allah Ta'ala, ya. Telusuri kajian-kajian mana yang menenangkan hati, duduklah di situ, simak sampai habis ilmunya. Kalau sudah habis, pindah lagi kepada yang lain, beli bukunya, cari bukunya, ya, baca kitab-kitab ulama. Nah, di sini murnikan akidah kita dan mulailah menahan emosi, ya, menahan marah, salurkan marah kepada setannya dengan apa? Semangat untuk menyerang mereka. Ya. Selanjutnya adalah blokade sumber energinya. Apa sumber kekuatan setan? Adalah dosa. Setan itu bergembira ketika melihat manusia berdosa. Maka jangan buat setan gembira, buat dia bersedih. Bagaimana? Sepanjang hari taat, sedih nggak setan? Sedih. Pagi-pagi sholat subuh jemaah, aduh kata setan ini terlindungi sampai sore. Besok tidak sholat jemaah tapi baca Al-Ikhlas 10 kali, waduh dapat jaminan rumah di surga orang ini. Udah lapar tuh 2 hari setan tidak makan, tidak ketawa. Ya, hari ketiga antum baca ayat kursi setiap habis sholat, terkunci mati setan. Betul sekalian. Ya, ini dia, terus kalian, ya. Kemudian selanjutnya lakukan serangan balik. Nah, ini serangan balik versi saya. Apa? Jadilah peruqyah. Deklarasikan diri Anda, ya, untuk membantu orang-orang lain yang lebih parah daripada kita. Jangan minder, ya. Jangan malu dibilang ustadz. Aminkan saja. Siapa tahu 10 tahun ke depan betul-betul jadi ustadz. Mengapa tidak? Saya punya target membangun 70 Islamic Center, 700 rumah rehab dan 700 kantor rehab hati dan 7.000 rumah rehab serta 70.000 peruqyah 30 tahun ke depan. Tuh, lihat teman-teman sekalian, visi saya. Lihat aja Facebook saya. Itu saya tulis di situ, di bio saya. Dan jadilah salah satunya. Kenapa tidak? Ya Pak ya, jangan fokus sama Ipan saja. Ya, habiskan seluruh hidup Bapak untuk menghabisi musuh bebuyutan yang ada di rumah kita. Kenapa tidak? Oke, ya. Barakallahu fikum, hamba Allah yang muliakan. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan.